besarnya keistimewaan dan paling agungnya serta paling mulianya keistimewaan di bulan Ramadan. Satu. Kedua, keistimewaan di bulan Ramadan adalah peristiwa Fathu Mekah. Perang Fathu Mekah. Ghazwatul Fath al-Azam. Kenapa Fathu Mekah menjadi istimewa di bulan Ramadan? Wa ala asasiha qamatil futuhat al-islamiyah fi syarq wal gharb. Dengan peristiwa Fathu Mekah, maka futuhat islamiyah, perkembangan dakwah Islam menyeluruh dari syarq dan gharb, dari timur sampai ke barat. Itu diawali dengan peristiwa Fathu Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga, keistimewaan di bulan Ramadan adalah perang Badar. Perang Badar jelas merupakan perang besar di dalam Islam yang dimenangkan oleh kaum muslimin, walaupun jumlah mereka jauh lebih sedikit, tapi dengan kekuatan iman Allah memberikan pertolongan. Kemudian yang keempat, keistimewaan di bulan Ramadan adalah terjadinya malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Semua orang yang berpuasa umat Islam mengharapkan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima adalah keistimewaan di bulan Ramadan adalah al-ijtima' li sholatit tarawih. Berkumpul untuk sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini tidak ada kecuali di dalam bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Maka menjadi keistimewaan di bulan Ramadan. Juga Ramadan terdapat kekhususan-kekhususan di dalam bulan Ramadan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Kemarin kita sudah singgung, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala memandang umat Nabi Muhammad dengan pandangan rahmatnya di malam pertama. Itu yang pertama. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada umat Islam yang sedang berpuasa. Mereka dimuliakan oleh Allah. Khulufu afwahihim hina yumsuna atyab indallahi min rihil misik. Bau ababnya orang berpuasa ini di sisi Allah lebih wangi daripada bau misik. Ini menunjukkan kasih sayangnya Allah SWT yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang sedang berpuasa. Ya, ini maksudnya bau wangi di sini maknawi, bukan zahir. Kalau zahirnya jangan dicium. Ya, tapi ini maksudnya maknawi. Ya, menunjukkan rasa kasih sayangnya Allah sangat besar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga Allah memberikan kekhususan kepada umat Nabi Muhammad ketika berpuasa ini. Fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Yani istighfarul malaikati lahum. Para malaikat membaca istighfar untuk umat Nabi Muhammad setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan ini. Jadi kita sebagai umat Islam yang sedang berpuasa, rasakan sentuhan istighfarnya malaikat ini. Ya, jadi kita hari-hari kita, malam-malam kita yang kita lalui ini penuh dengan istighfarnya para malaikat. Istighfar para malaikat lil mu'minin sabitun binafsil Quran. Istighfarnya para malaikat untuk orang-orang yang beriman jelas ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran di mana Allah SWT berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Ini jelas para malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman.
Adapun istighfarnya para malaikat untuk orang berpuasa, ini disebutkan dalam kitab ini, adalah istighfar khas, istighfar khusus, spesial untuk orang berpuasa. Kalau tadi istighfar untuk orang beriman, itu umum. Semua orang beriman diistighfar oleh malaikat. Tapi istighfarnya malaikat di bulan Ramadan, di sini disebutkan, istighfar khas yadullu ala mazidil inayah bihim. Istighfar secara khusus yang menunjukkan atas tambahan pertolongan nikmat dari Allah SWT khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, kekhususan yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad adalah tazyinul jannah wa i'daduha tula syahr Ramadan li istiqbalis shaimin wal qaimin. Yani Allah SWT memperindah, mempercantik, menghias sorga dan mempersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Kapan? Sepanjang bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk menyambut nanti orang-orang yang berpuasa, al-qaimin, yang melaksanakan sholat tarawih. Ya. Inilah salah satu keistimewaannya yang keempat. Jadi sorga sedang berhias, setiap malam berhias untuk menyambut orang-orang yang sedang berpuasa. Ya, ini nikmat-nikmat itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan. Harus kita rasakan pada saat kita siang hari sedang puasa. Kita ingat, surga sedang sibuk juga. Surga sedang sibuk berhias diri untuk kita yang sedang berpuasa. Kemudian yang kelima, kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, maghfiratullahi lahum lailatal 'id hina yantahuna min ada'i shaumi Ramadan wa qiyamihi wa yukabbiruna Allah ala ma hadahum ilaih min ni'matis siyam wal qiyam. Ini yang kelima, kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, Allah mengampuni mereka pada malam hari raya setelah rampung melaksanakan ibadah puasanya. Jadi jaminan ampunan itu nanti terakhir pada malam hari raya juga turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab telah rampung melaksanakan ibadah puasa dan sholat tarawih. Kemudian mereka bertakbir atas nikmat petunjuk dari Allah yang telah Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk puasa dan tarawih ini, kita syukuri dengan bertakbir. Wa yukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ini sebagai tanda syukur kalau kita mampu melewati bulan Ramadan ini dengan puasa, itu semua atas hidayah dari Allah. Tanpa hidayah dari Allah, nggak bisa puasa. Oleh karena itu, kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan takbir karena mendapat jaminan ampunan dari Allah SWT. Dan juga kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, minha itkunasin minan nar inda kulli iftarin inda kulli iftarin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan segenap manusia, segenap umat Islam dari siksa api neraka setiap kali berbuka puasa. Kita setiap hari melewati nanti bulan puasa ini, setiap hari kita berbuka. Namun pertanyaannya, adakah kita sedang merasa pada saat berbuka itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memilih siapa yang akan mendapat stempel bebas dari siksa api neraka? Nah, ini jarang. Pada saat berbuka puasa, kebanyakan mereka sibuk menikmati bukanya tanpa mengingat janji Allah SWT bahwa di saat waktu buka puasa itu Allah sedang memilih siapa orang-orang yang akan dibebaskan dari siksa api neraka. Oleh karena itu, para salafus saleh pada saat meraih buka puasa itu, di samping dia makan juga nggak lupa untuk berdoa kepada Allah SWT. Nah, berdoa kepada Allah SWT agar supaya dimasukkan dirinya termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, lillahi inda kulli fitrin utaqa'uhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, milik Allah setiap berbuka puasa, di situ ada orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita masuk di sini.
Nah, entah hari yang keberapa nggak tahu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT setiap waktu, setiap berbuka puasa kita mohon kepada Allah agar supaya kita dimasukkan daftar-daftar orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Dan juga di dalam Musnad Al-Bazzar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yaumin wa lailatin yakni fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan. Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka setiap hari, setiap malam. Kalau tadi hadis yang pertama menyebutkan setiap berbuka puasa. Riwayat yang kedua bukan setiap berbuka puasa, tapi setiap hari dan setiap malam. Mungkinkah mereka sedang sibuk dengan darusan, tiba-tiba malaikat mendapat tugas dari Allah untuk memasukkan orang tersebut, termasuk orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Atau pada siang hari, orang sedang ikhlas, sedang sibuk dengan menahan laparnya, menahan hawa nafsunya bicara untuk ibadah dan sebagainya, dia tahan sehingga dengan rahmat Allah orang tersebut dimasukkan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Yang pasti setiap hari dan setiap malam malaikat keliling mencatat itu semua sesuai dengan perintah Allah. Ini orang ini pilih ini masuk ini. Masuk orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Oleh karena itu kesempatan-kesempatan ini nggak tahu waktunya kapan. Ya, kalau hari-hari selain Ramadan ada waktu-waktu istijabah. Tapi pada saat waktu Ramadan nggak kenal waktu. Pagi, siang, sore, malam, pertengahan malam, awal malam, semua di situ ada waktu-waktu ijabah. Yang mana malaikat ini sibuk, siapa yang akan dipilih, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Sekali lagi kita mohon kepada Allah SWT, setiap saat kita terus mengemis rahmat Allah SWT, agar supaya kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, semua tergolong min utaqai minan nar, utaqai minan nar, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Inilah kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi ada dua ya, ada keistimewaan di bulan Ramadan, ada kekhususan-kekhususan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dikhususkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Karena tingkatan orang berpuasa bertingkat-tingkat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Puasa awam cuma menahan lapar dan minum, nggak makan, nggak minum. Ya, puasa khusus dia selain menahan lapar dan minum, tidak makan dan minum, dia berusaha untuk menjauhi dari maksiat. Ada puasa khususnya khusus, yaitu puasa dari lupa kepada Allah. Ini tingkatan para nabi dan para wali-wali Allah. Ya, kalau sudah tingkatan puasa dari lupa kepada Allah. Jadi lupa kepada Allah bagi mereka itu batal puasanya. Nah, kalau puasanya orang khusus tadi, maksiat kepada Allah, batal puasanya. Kalau puasanya orang awam, makan dan minum, batal puasanya. Nah, kita mudah-mudahan setiap tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan, puasa kita semakin meningkat, semakin naik kelas dari awam ke khusus. Dan mudah-mudahan kita nanti masuk kepada khususil khusus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allah Ta'ala yataqabbal.